Ia naik takhta ketika usianya belum genap 15 tahun. Namun sejak kecil tubuhnya sudah memberi pertanda bahwa ia akan menjalani hidup yang tidak biasa. Tangannya tidak bisa merasakan sakit, luka-luka kecil tak menimbulkan keluhan, dan kulitnya mulai memperlihatkan tanda-tanda penyakit yang menakutkan, yaitu kusta. Di zaman ketika penyakit itu dianggap kutukan dan para penderita diasingkan dari masyarakat, ia justru didudukan di atas takhta kerajaan paling suci dalam dunia Kristen Yerusalem. Namun kisah Baldwin IV bukan kisah penderitaan, ini adalah kisah perjuangan melawan waktu, melawan pengkhianatan, melawan musuh yang jauh lebih besar dan sehat secara fisik. Di saat tubuhnya terus melemah, semangat dan kecerdasannya justru semakin tajam. Ia memimpin pasukan Kristen dalam pertempuran melawan Salahuddin al-Ayyubi, seorang jenderal muslim yang kelak menjadi legenda dan berhasil meraih kemenangan yang oleh sebagian sejarawan disebut sebagai keajaiban. Tak hanya berhadapan dengan musuh di luar tembok Yerusalem, Baldwin juga harus menghadapi politik istana yang penuh intrik, para bangsawan yang haus kuasa, kerabat yang bermuka dua, dan ancaman kudeta menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi tubuh yang tak lagi memungkinkan ia memegang pedang, ia justru memegang kendali atas nasib sebuah kerajaan yang sedang diambang kehancuran. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang bahkan harus diangkat ke atas pelana oleh pengawalnya dapat mengalahkan musuh sekelas Salahuddin? Apa yang membuat para prajurit dan rakyatnya tetap setia pada seorang raja yang oleh masyarakat kala itu mestinya dikucilkan? Mengapa sampai akhir hayatnya, bahkan musuhnya pun menaruh hormat kepadanya? Inilah kisah Baldwin IV, sang raja kusta dari Yerusalem, seorang pemuda yang menantang pandangan zamannya tentang kelemahan dan kekuatan. Ia bukan hanya simbol keberanian, tapi juga bukti bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot dan pedang, melainkan dari tekad, strategi, dan keinginan untuk melakukan yang benar meski ajal sudah di depan mata. Dalam kisah ini, kita akan menyusuri jejaknya dari masa kecilnya yang cemerlang namun dibayangi penyakit, naiknya ia ke atas takhta kerajaan, perjuangannya melawan tekanan dari dalam dan luar istana, hingga akhir hayatnya yang tragis namun penuh kehormatan. Baldwin IV lahir pada tahun 1161 Masehi di kota suci Yerusalem, pusat kerajaan Yerusalem yang terbentuk setelah keberhasilan Perang Salib pertama. Ia adalah anak kedua dari Raja Amalrik I, seorang penguasa yang kuat dan memiliki ambisi besar untuk memperluas serta mempertahankan wilayah kekuasaan Kristen di Timur Tengah. Ibunya, Agnes dari Courtenay, merupakan wanita bangsawan berdarah Franka, berasal dari keluarga terhormat dan memiliki pengaruh politik yang kuat di kalangan istana. Sejak bayi, Baldwin telah menjadi harapan bagi banyak pihak di kerajaan. Ia adalah calon penerus takhta, simbol keberlangsungan dinasti Latin di Tanah Suci, dan harapan terakhir dari para pejuang salib yang datang dari Eropa untuk mempertahankan jejak mereka di wilayah yang didominasi umat Muslim. Masa kecil Baldwin, meskipun tampak damai dan dipenuhi dengan kemewahan istana, sesungguhnya adalah masa yang penuh ketegangan politik. Perang antara negara-negara salib dengan kekuatan Islam di sekelilingnya terus berkecamuk, dan Yerusalem selalu dalam ancaman. Baldwin tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan pendidikan dan nilai-nilai keagamaan. Ia mendapatkan pendidikan dari para cendekiawan terbaik di wilayah itu, dan yang paling berpengaruh adalah William dari Tirus, seorang ulama, sejarawan, dan uskup agung yang terkenal bijak. William menjadi guru pribadi Baldwin sejak kecil, dan kelak juga menjadi salah satu saksi terpenting dalam dokumentasi sejarah hidup sang raja. Menurut William, Baldwin kecil adalah anak yang cerdas, tajam dalam penalaran, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia gemar membaca buku sejarah, mempelajari strategi perang, dan mampu mengingat detail-detail penting dari pelajaran yang ia terima. Ia juga menunjukkan kemampuan logika yang mengesankan untuk anak seusianya, dan sering mengajukan pertanyaan kritis tentang dunia, politik, serta keadilan. Namun dalam masa kecil yang cemerlang itu, muncul tanda-tanda aneh yang tak bisa diabaikan. William mulai menyadari bahwa Baldwin kerap mengalami luka ringan ketika bermain, tapi tak pernah mengeluh atau merasakan sakit. Ia kadang jatuh atau tergesek tajamnya ranting, namun tetap tertawa seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika William memperhatikan lebih dekat, ia melihat bahwa luka-luka itu tak kunjung sembuh sebagaimana mestinya, dan beberapa jari tangan Baldwin mulai kehilangan sensitivitas. Setelah mengamati lebih lama, William mulai mencurigai sesuatu yang sangat mengerikan, gejala awal kusta. Kusta di abad pertengahan bukan hanya penyakit fisik, tapi momok yang diselimuti stigma sosial dan keagamaan. Orang yang menderita kusta dianggap terkena kutukan Tuhan, diasingkan dari masyarakat, bahkan tidak jarang dijatuhi hidup dalam isolasi total hingga akhir hayat. Tentu saja kabar ini menjadi masalah besar. Baldwin adalah putra mahkota. Jika penyakit ini terungkap ke publik, maka akan muncul keraguan terhadap legitimasi dan kelayakannya sebagai raja. Maka, keputusan pun diambil penyakit Baldwin harus dirahasiakan. William melaporkan temuannya kepada pihak istana, dan Baldwin tetap menjalani kehidupan seperti biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Meski tubuhnya mulai menunjukkan gejala-gejala yang makin nyata, Baldwin terus menjalani pendidikan militer dan diplomatik.
Ia belajar bagaimana cara menggunakan pedang, meskipun seringkali harus dibantu karena kelumpuhan sebagian pada tangan dan kakinya. Ia belajar berkuda, strategi pengepungan, tata kelola istana, dan yang terpenting etika seorang raja. Ia disiapkan bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk memerintah. Situasi politik makin rumit ketika pernikahan orang tuanya dibatalkan oleh gereja. Meski dianggap sah saat Baldwin dilahirkan, pernikahan Raja Amalric dengan Agnes dari Courtenay dianggap tidak sah oleh para rohaniwan karena alasan kanonik. Ini membuat posisi Baldwin sebagai pewaris sempat dipertanyakan. Namun melalui campur tangan Dewan Tinggi dan tokoh-tokoh penting gereja, Baldwin tetap dinyatakan sebagai ahli waris sah. Pada tahun 1174, ketika Baldwin baru berusia 13 tahun, Raja Amalric meninggal dunia karena penyakit disentri saat kembali dari ekspedisi ke Mesir. Wafatnya sang raja dalam situasi yang belum stabil menyebabkan kekosongan kekuasaan yang mengkhawatirkan. Kerajaan Yerusalem berada dalam posisi genting, dikepung oleh kekuatan Islam yang mulai bangkit kembali di bawah kepemimpinan Salahuddin. Dalam kondisi demikian, tidak ada pilihan lain. Baldwin IV diangkat sebagai Raja Yerusalem. Upacara penobatan dilakukan dengan megah di Gereja Makam Kudus, tempat yang sangat sakral bagi umat Kristen. Meskipun secara teknis masih anak-anak dan secara fisik sudah menunjukkan dampak kusta yang semakin jelas, Baldwin menerima mahkota dengan kepala tegak. Rakyat Yerusalem menyambutnya dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Beberapa bangsawan mempertanyakan kemampuan Baldwin, namun mereka juga tahu bahwa tak ada calon lain yang sah. Maka Baldwin pun memulai masa pemerintahannya, ditemani oleh wali raja dan dewan penasihat. Meski sejak awal ia bertekad tidak akan menjadi boneka kekuasaan yang luar biasa, dalam waktu singkat Baldwin menunjukkan kemampuannya memimpin. Ia tidak hanya hadir dalam pertemuan-pertemuan penting, tapi juga ikut memutuskan kebijakan. Ia aktif mempelajari peta-peta strategi, memahami rute logistik, dan menjalin komunikasi diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Ia tahu bahwa perang tak bisa dihindari dan untuk menghadapi Salahuddin, ia harus bersiap sejak dini. Bahkan pada usia belasan, Baldwin telah mengorganisir pasukan untuk mempertahankan wilayah utara dari serangan pasukan Muslim. Dalam salah satu insiden, ia memimpin pasukan sendiri ke medan tempur. Meskipun ia harus dibawa di atas tanduk khusus, karena tidak sanggup lagi duduk lama di atas kuda, keteguhan dan keberaniannya menjadi legenda. Para prajurit melihat sosok yang meskipun lemah fisik, tetap hadir di garis depan. Dengan keberanian dan ketekunannya, Baldwin IV mengubah persepsi orang-orang di sekitarnya. Ia membuktikan bahwa seorang penderita kusta tidak harus dikucilkan atau diasingkan, tapi sebaliknya, ia bisa menjadi pemimpin, panglima perang, dan pelindung kota suci. Dan semua itu dimulai dari masa kecilnya yang penuh luka, namun penuh juga dengan tekad baja. Setelah Baldwin IV dinobatkan sebagai Raja Yerusalem pada usia remaja, sebuah perjalanan panjang dan penuh ujian pun dimulai. Ia tidak hanya dihadapkan pada kondisi fisik yang terus melemah karena penyakit kusta, tetapi juga pada persoalan politik yang kompleks di internal kerajaan, serta ancaman eksternal yang semakin nyata. Dinasti Latin yang rapuh, aristokrasi yang penuh ambisi, dan kekuatan Islam yang sedang bangkit di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, semuanya menjadi medan pertempuran tersendiri bagi Baldwin. Namun di tengah keterbatasan fisiknya, ia justru menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam kepemimpinan, strategi, dan diplomasi. Sebagai raja muda, Baldwin IV tidak memiliki waktu untuk belajar secara perlahan. Situasi politik dan militer di wilayah Timur Tengah saat itu sangat dinamis. Ketika ayahnya, Raja Amalric I wafat, takhta segera diwariskan kepada Baldwin yang kala itu baru berusia sekitar 13 tahun. Usianya yang belia membuat banyak bangsawan meragukan kemampuannya. Bahkan beberapa di antaranya berambisi memanfaatkan keadaan untuk memperluas pengaruh pribadi. Namun Baldwin segera menunjukkan bahwa ia bukanlah penguasa boneka. Dengan cepat ia mulai memahami struktur pemerintahan, menjalin aliansi, dan mengambil keputusan-keputusan strategis yang mengejutkan banyak pihak. Penyakit kusta yang dideritanya sejak kecil terus berkembang, namun tidak mengurangi semangat dan intelektualitasnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang namun tajam dalam pengamatan. Dalam berbagai pertemuan istana, Baldwin seringkali tidak banyak berbicara, namun ketika ia mengeluarkan pendapat, semua orang mendengarkan. Ia memperhatikan peta militer, memperhitungkan jalur logistik, dan mempelajari kekuatan musuh. Ia bahkan dikenal mengirim utusan secara diam-diam untuk memperoleh informasi dari wilayah Muslim. Kondisi internal kerajaan Latin di Yerusalem cukup rentan. Kelompok bangsawan terpecah dalam berbagai faksi, masing-masing berusaha mempengaruhi keputusan raja. Ibunda Baldwin, Agnes dari Courtenay, tetap memainkan peran meskipun secara hukum tidak lagi menjadi permaisuri. Ia menempatkan orang-orang dekatnya dalam posisi strategis.
Baldwin memahami potensi bahaya dari dominasi satu faksi dan dengan hati-hati mencoba menyeimbangkan kekuatan mereka, membentuk dewan penasihat yang mewakili berbagai kepentingan, sekaligus menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil. Di sisi lain, ancaman eksternal datang dari Salahuddin Al-Ayyubi, seorang komandan muslim yang awalnya berkuasa di Mesir. Salahuddin secara bertahap memperkuat posisinya dan menyatukan wilayah muslim di bawah panji dinasti Ayyubiyah. Penyatuan antara Mesir dan Suriah di bawah komando Salahuddin menjadi ancaman serius bagi kerajaan Latin. Baldwin menyadari bahwa jika ia tidak bertindak cepat, Yerusalem bisa saja jatuh. Ia pun memerintahkan perbaikan benteng, memanggil pasukan dari daerah perbatasan, dan mempererat hubungan dengan negara-negara Kristen lainnya, termasuk Kesatria Templar dan Hospitaller. Tahun 1177 Masehi menjadi ujian besar. Salahuddin melancarkan serangan besar ke wilayah Kristen dengan tujuan menguji kekuatan Baldwin. Pasukan Muslim dalam jumlah besar bergerak menuju Yerusalem, berharap dapat memaksa kerajaan Latin bertekuk lutut. Baldwin, dalam kondisi fisik yang lemah, tidak tinggal diam. Dengan bantuan kereta khusus dan diikat pada pelana kuda, ia memimpin langsung pasukan ke medan perang. Pertempuran mukjizat pun terjadi. Pasukan Kristen yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil mengalahkan pasukan Salahuddin. Ini menjadi kemenangan spektakuler dan mengangkat moral umat Kristen di wilayah tersebut. Baldwin dipuji sebagai raja pemberani dan jenius militer, bahkan oleh musuhnya sendiri. Kemenangan ini meskipun penting, tidak menghentikan gelombang ancaman. Baldwin mulai memikirkan masa depan kerajaan. Karena ia sadar tidak akan hidup lama, ia perlu menyiapkan penerus. Keputusan pun diambil untuk mengangkat keponakannya, Baldwin V, sebagai ahli waris. Namun masalah baru muncul. Ibunda Baldwin V, Putri Sibylla, menikah dengan Guy dari Lusignan, seorang bangsawan dari Prancis yang tidak populer di kalangan istana. Guy dianggap ambisius, arogan, dan kurang pengalaman. Banyak bangsawan senior menolak gagasan bahwa Guy kelak akan memegang kendali atas Yerusalem. Baldwin mencoba meredam ketegangan ini dengan mendirikan Dewan Perwalian yang akan membimbing Baldwin V hingga dewasa. Dewan ini terdiri dari para bangsawan dan rohaniwan yang dianggap bijak dan loyal. Ia juga meminta bantuan dari raja-raja Eropa untuk memperkuat pertahanan Yerusalem. Namun seruan ini hanya mendapat tanggapan terbatas. Eropa saat itu sedang sibuk dengan konflik internal masing-masing, sehingga pasukan salib tambahan tidak kunjung datang. Kesehatan Baldwin IV semakin memburuk. Ia mulai kehilangan penglihatan, jari-jari tangannya membusuk, dan ia kesulitan berbicara. Namun, ia tetap aktif dalam urusan kenegaraan. Ia memimpin rapat, menandatangani dokumen, dan bahkan menghadiri pertemuan diplomatik. Para penulis sejarah menggambarkannya sebagai sosok yang tetap kuat secara mental meski tubuhnya nyaris lumpuh total. Dalam banyak kesempatan, ia tampil di hadapan rakyat dengan wajah yang ditutupi kain, namun tetap memberikan pidato dan perintah dengan suara tegas. Tahun-tahun akhir pemerintahannya diwarnai dengan konflik internal yang makin tajam. Perselisihan antara kubu pendukung Guy dari Lusignan dan para bangsawan senior makin meruncing. Baldwin mencoba menjembatani mereka, namun kondisi fisiknya membuatnya semakin sulit mengendalikan situasi. Ia menyadari bahwa masa depannya tidak lama lagi. Dalam langkah terakhirnya, Baldwin mencoba mencegah Guy mengambil alih kekuasaan dengan cara mencopotnya dari jabatan dan menunjuk pemangku baru. Namun usahanya itu hanya menunda konflik, bukan menghilangkannya. Pada tahun 1185 Masehi, Baldwin IV menyerahkan kekuasaan secara penuh kepada Baldwin V. Ia mengundurkan diri secara formal dan mengasingkan diri untuk beristirahat. Beberapa bulan kemudian, ia wafat dalam usia sekitar 24 tahun. Pemakamannya diadakan di Gereja Makam Kudus dan dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk utusan dari dunia muslim yang datang memberi penghormatan. Sosoknya dikenang bukan hanya karena kemenangan militernya, tetapi juga karena kepribadian yang mulia, adil, dan penuh dedikasi. Warisan Baldwin IV tidak diukur dari luas wilayah atau kekayaan kerajaan, melainkan dari moralitas dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang ia tunjukkan. Ia membuktikan bahwa seorang raja tidak harus memiliki tubuh yang sempurna, tetapi hati dan jiwa yang kuat. Di tengah zaman penuh ketidakpastian dan konflik, Baldwin IV berdiri sebagai simbol keteguhan iman, keberanian, dan kecerdasan politik. Namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai raja kusta yang mampu menantang dunia. Setelah Baldwin IV menyerahkan takhta secara formal kepada keponakannya, Baldwin V, harapan akan masa depan kerajaan tampak menggantung di ujung tanduk. Anak kecil yang belum memiliki pemahaman penuh tentang pemerintahan menjadi raja atas wilayah yang terkepung dari segala arah oleh ancaman luar dan dalam. Baldwin IV, yang telah berjuang sekuat tenaga untuk menjaga stabilitas selama masa pemerintahannya, kini harus menyaksikan dari kejauhan saat seluruh fondasi yang ia bangun mulai retak. Ia tidak lagi memiliki kekuatan politik yang memadai, namun tetap berusaha mengarahkan jalannya kerajaan melalui para penasihatnya, meskipun pengaruhnya semakin terbatas. Baldwin V adalah anak dari Putri Sibylla, saudari Baldwin IV, dan suaminya Guy dari Lusignan, bangsawan asal Prancis yang penuh ambisi dan tidak terlalu disukai oleh banyak bangsawan senior di Yerusalem. Anak kecil ini tentu saja tidak memiliki kemampuan memimpin. Ia menjadi simbol dari harapan yang rapuh.
Semua urusan kerajaan diserahkan kepada Dewan Perwalian yang oleh Baldwin IV sebelumnya telah dibentuk dengan sangat hati-hati. Di dalam dewan ini ada beberapa tokoh penting seperti Raymond III dari Tripoli dan Jocelyn III dari Edessa. Mereka adalah tokoh berpengalaman yang diharapkan bisa menyeimbangkan kekuasaan dan menjaga stabilitas. Namun kenyataan jauh dari ideal. Seiring waktu, Dewan Perwalian menjadi arena konflik politik yang tajam. Guy dari Lusignan mulai memosisikan dirinya bukan hanya sebagai ayah dari raja kecil, tetapi juga sebagai penguasa bayangan. Ia bergerak aktif dalam merangkul para bangsawan yang selama ini merasa tidak diberi ruang dalam kekuasaan. Ia membangun aliansi melalui janji jabatan dan keuntungan. Dengan keterampilannya dalam memainkan politik kekuasaan, Guy perlahan mulai menggeser keseimbangan kekuatan dalam kerajaan. Baldwin IV yang melihat bahaya ini sempat mencoba mencabut kembali kekuasaan Guy dan menunjuk Raymond III sebagai regent. Namun usahanya terlambat, otoritas kerajaan semakin rapuh, sementara kekacauan politik di Yerusalem semakin dalam. Dari arah timur, ancaman besar sedang berkembang. Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa muslim yang berhasil menyatukan Mesir dan Suriah, menyadari bahwa kesempatan emas untuk merebut Yerusalem telah semakin dekat. Selama bertahun-tahun, ia menghindari konfrontasi langsung dalam skala besar, namun tetap aktif melakukan pengepungan wilayah kecil, memperluas pengaruh dan memperkuat struktur militer serta keuangannya. Salahuddin juga membangun legitimasi religius dengan menekankan bahwa perang melawan kerajaan Latin adalah jihad suci untuk membebaskan Yerusalem. Kematian Baldwin V pada tahun 1186 Masehi membuka babak baru dari krisis. Wafatnya raja kecil ini secara mendadak yang masih menjadi bahan spekulasi hingga kini memicu kekosongan kekuasaan yang langsung dimanfaatkan oleh putri Sibilla. Dalam waktu singkat, Sibilla berhasil memproklamasikan dirinya sebagai ratu dan mengangkat suaminya, Guy dari Lusignan, sebagai raja. Langkah ini menimbulkan gejolak di kalangan bangsawan senior yang merasa telah dikhianati. Mereka menilai bahwa Sibilla telah melanggar konsensus politik yang sebelumnya disepakati bersama. Sebagai tanggapan, para penentang Sibilla, dipimpin oleh Raymond III dan beberapa tokoh kuat lain, berusaha mengangkat Isabella, saudari tiri Sibilla, sebagai pengganti sah. Mereka bahkan mengatur pernikahan politik untuk menguatkan posisi Isabella. Namun, kubu ini kekurangan kecepatan dan kekuatan militer. Sibilla dan Guy telah menguasai Yerusalem dan didukung oleh pasukan elit serta para kesatria dari ordo militer yang loyal. Persaingan ini berubah menjadi konflik terbuka dan memecah kerajaan Latin menjadi dua faksi besar yang saling bermusuhan. Di tengah kondisi ini, pemerintahan menjadi tidak efektif. Salahuddin tidak tinggal diam. Ia dengan sabar memantau situasi internal musuhnya dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Ketika hubungan antara faksi-faksi Kristen mencapai titik terburuknya, Salahuddin melancarkan serangan militer yang dimulai dari utara. Ia menuduh pasukan Kristen, khususnya pasukan dari ordo militer, telah melanggar gencatan senjata dengan menyerang kafilah dagangnya. Dengan dalih membela kehormatan Islam dan para jemaah, Salahuddin menghimpun pasukan besar dari Mesir, Suriah, dan wilayah sekitarnya. Ia mengumumkan jihad besar untuk merebut Yerusalem. Guy dari Lusignan, yang kini menjadi raja, berada dalam posisi sulit. Ia menghadapi tekanan dari dalam negeri yang penuh perpecahan dan dari luar berupa ancaman militer Salahuddin yang semakin mendekat. Dalam usaha terakhir mempertahankan kerajaan, Guy mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari para bangsawan, satria dari Ordo Templar dan Hospitaller, serta tentara bayaran. Ia memutuskan untuk menghadapi pasukan Salahuddin secara langsung di medan terbuka yang kelak akan dikenal sebagai pertempuran Hattin yang terjadi pada musim panas tahun 1187 Masehi, menjadi salah satu titik balik paling tragis dalam sejarah perang salib. Salahuddin dengan cerdas menempatkan pasukannya untuk memotong akses air pasukan Kristen. Tanpa suplai air dan dalam kondisi kelelahan, pasukan Guy terjebak di dataran kering dan terbuka. Serangan panah bertubi-tubi dari pasukan muslim membuat formasi Kristen kacau. Dalam hitungan jam barisan Kristen hancur total. Ribuan prajurit tewas atau tertawan. Guy sendiri ditangkap bersama para tokoh penting lainnya. Relik suci salib sejati yang dibawa sebagai simbol kemenangan jatuh ke tangan musuh. Kejadian ini mengguncang semangat Kristen di seluruh Eropa. Kekalahan tersebut menjadi bencana yang tidak hanya militer, tetapi juga spiritual dan psikologis. Setelah kemenangan itu, Salahuddin melanjutkan kampanyenya untuk merebut seluruh kota penting di wilayah kerajaan Latin, yaitu Akko, Nablus, dan Nazaret jatuh satu persatu. Akhirnya ia mengarahkan pasukannya menuju Yerusalem. Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin pada akhir tahun 1187 Masehi. Tidak seperti penaklukan oleh pasukan salib hampir seabad sebelumnya yang disertai pembantaian, Salahuddin menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa.
Ia memberi waktu bagi warga Kristen untuk menebus kebebasan mereka, dan mereka yang tidak mampu pun diberi perlindungan. Masjid-masjid dipulihkan, dan Yerusalem kembali menjadi kota Islam yang suci. Dunia Muslim memandang tindakan Salahuddin sebagai teladan keadilan dan toleransi. Kekalahan ini mengakhiri era kerajaan Latin di Yerusalem. Para pemimpin Kristen yang tersisa menarik diri ke kota-kota pesisir seperti Tirus dan Tripoli. Di sana, mereka mencoba menyusun kembali kekuatan, namun tak pernah lagi mencapai kejayaan sebelumnya. Gay dari Lusignan, meskipun dibebaskan kemudian, kehilangan legitimasi di mata banyak bangsawan. Ia tetap mengklaim gelar raja, namun sebagian besar faksi Kristen lebih memilih pemimpin lain yang dinilai lebih kompeten dan memiliki pengalaman tempur nyata. Di tengah reruntuhan itu, nama Baldwin IV terus dikenang. Ia dianggap sebagai pemimpin terakhir yang mampu menjaga kesatuan dan stabilitas kerajaan. Meskipun tubuhnya dihancurkan oleh penyakit, semangat dan visinya tetap hidup. Krisis dan perpecahan yang menghancurkan kerajaan setelah wafatnya menjadi bukti betapa pentingnya kepemimpinan yang kuat dan bermoral. Baldwin IV tidak hanya memerintah, tetapi juga memperingatkan, dan dalam hal ini, peringatannya menjadi kenyataan yang pahit. Warisan Baldwin IV adalah pelajaran keras bagi generasi berikutnya tentang bahayanya ambisi pribadi, pentingnya persatuan, dan nilai dari kepemimpinan yang mengutamakan rakyat dan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. Tanpa kepemimpinan yang jernih dan berani, kerajaan Latin hanyalah bayang-bayang dari kemuliaan masa lalu yang perlahan-lahan lenyap dalam gelombang sejarah. Setelah wafatnya Baldwin IV, kerajaan Latin kehilangan arah. Tidak ada pemimpin yang cukup kuat dan dihormati oleh semua faksi. Putri Sibilla dan suaminya, Guy dari Lusignan, meskipun memegang tampuk kekuasaan, tidak pernah benar-benar mendapatkan dukungan penuh dari para bangsawan utama. Hal ini mempercepat fragmentasi kerajaan. Internal court politics berubah menjadi arena adu kekuasaan, yang memperburuk posisi kerajaan secara keseluruhan. Setelah kejatuhan kota, sebagian besar warga Kristen meninggalkan kota atau menjadi pengungsi. Banyak dari mereka yang kehilangan rumah dan keluarga menyaksikan bagaimana kota yang selama ini menjadi pusat keyakinan mereka kini berada di bawah kendali Muslim. Namun sikap Salahuddin yang penuh toleransi menciptakan ruang aman bagi sebagian dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Meski begitu, rasa kehilangan yang mereka alami sangat dalam dan menjadi luka sejarah yang membekas hingga berabad-abad kemudian. Salah satu warisan paling nyata dari Baldwin IV adalah pengingat akan pentingnya kesatuan saat ia hidup. Walaupun dengan kondisi fisik yang buruk, para bangsawan dan kesatria bersatu karena hormat terhadap kepemimpinannya. Setelah kepergiannya, benih-benih perpecahan yang selama ini ditekan mulai tumbuh liar, menghancurkan kerajaan dari dalam. Dalam hal ini, sejarah mengingat Baldwin IV bukan hanya sebagai seorang raja, tetapi sebagai pilar yang menyatukan kekuatan yang berbeda-beda dalam kerajaan Latin. Penilaian terhadap Baldwin IV oleh para sejarawan modern pun sangat positif. Ia dianggap sebagai contoh kepemimpinan ideal dalam konteks dunia yang keras dan penuh intrik. Sejarawan dari berbagai latar belakang sepakat bahwa Baldwin IV memiliki pemikiran yang jauh melampaui zamannya. Ia memahami pentingnya aliansi, diplomasi, dan keseimbangan kekuasaan dalam menjaga stabilitas negara. Ia tidak sekadar memerintah dari takhta, tetapi juga terjun langsung dalam setiap krisis, menjadi teladan bagi para pemimpin di sekelilingnya. Kisah Baldwin IV bukanlah sekadar lembaran dalam sejarah perang salib, melainkan cermin dari perjuangan manusia melawan takdir yang tampaknya telah digariskan. Ia membuktikan bahwa meski tubuh melemah, semangat dan akal budi dapat menjulang lebih tinggi dari batasan fisik. Sosoknya menginspirasi, tidak hanya bagi bangsawan dan raja, tetapi bagi semua yang merasa lemah di mata dunia. Dari ruang-ruang istana Yerusalem hingga padang gurun tempat pertempuran berdarah terjadi, Baldwin IV mengukir jejak yang abadi. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa kepemimpinan sejati lahir bukan dari kekuatan otot, melainkan dari keberanian hati dan kejernihan pikiran. Ia menolak tunduk pada penyakitnya, memilih jalan sulit demi menjaga perdamaian, dan mengutamakan persatuan di atas kekuasaan pribadi. Warisannya tidak tercetak dalam bentuk bangunan megah atau perjanjian politik, tetapi dalam nilai-nilai yang hingga kini terus menggema, keadilan, keberanian, dan pengabdian. Untuk kamu yang menonton dan mendengarkan kisah ini di channel Tinta Waktu, semoga dapat memetik pelajaran dari perjalanan hidup seorang raja yang tak biasa. Cerita sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang nilai yang bisa kita ambil hari ini dan esok. Tetap bersama kami untuk menyelami kisah-kisah bersejarah lainnya hanya di Tinta Waktu.